tiba-tiba tegangan PLN hilang 321. Nah, sekarang lihat. Berhubung relay PLN ini mati atau tidak bekerja, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Teknik Listrik. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat rangkaian ATS dengan dua buah relay. Kalau kemarin saya mempraktekkannya secara langsung. Nah, untuk yang sekarang saya akan menganimasikan atau mensimulasikan secara animasi. Jadi sebelum ke video silahkan di subscribe dulu sama di like, oke? Oke, jadi di sini ada satu buah panel yang dimana panel ini adalah panel ATS. Panel ATS ini adalah panel untuk instalasi rumah. Jadi panel ATS ini disuplai oleh PLN dan genset. Jadi nanti ada perubahan ketika PLN hilang tegangan, maka genset akan langsung mensuplai ke instalasi rumah. Di sini saya hanya menggunakan dua buah relay. Yang ini adalah relay PLN dan ini adalah relay genset. Kalau di video sebelumnya untuk yang praktik saya tidak memakai MCB, tetapi di sini saya memakai MCB karena di sini adalah satu buah panel. Maka di sini harus ada pengamannya ya. Kalau kemarin saya praktek tidak memakai MCB, tetapi untuk cara kerjanya nanti akan sama aja. Di sini ada supply untuk PLN, di sini ada supply untuk genset. Ini ada dua buah MCB dan dua buah relay 220 volt AC. Dan ini ada terminal blok yang menuju ke instalasi rumah. Ini ada indikator untuk PLN yang dimana yang warna hijau ini ketika nyala berarti nanti tegangan PLN yang masuk. Dan ini yang merah ini indikator untuk genset. Ketika PLN hilang tegangan maka genset akan otomatis mensuplai dengan indikasi warna merah. Oke, untuk pemasangan kabelnya kayak gimana? Jika teman-teman pengen mempraktikkan, silahkan diperhatikan dari awal ya sampai akhir supaya tidak salah untuk pemasangan kabelnya. Karena di sini saya akan menjelaskan secara rinci atau satu persatu. Oke, jadi untuk yang pertama itu kita pasangkan dari MCB masuk ke nomor 2. Selanjutnya dari netral PLN masuk ke nomor 7. Yang dimana ini adalah relay AC. Jadi mau terbalik pun tidak apa-apa. Ini netral mau di 2 atau si pasa ini mau di 7, silahkan. Bebas, karena ini adalah relay AC. Untuk selanjutnya, lihat dari 2 di jumper ke 1. Teman-teman mau ngambil dari MCB langsung silahkan. Kalau saya supaya dekat ngambil dari 2 aja, masuk ke nomor 1. Teman-teman pasti sudah pada tahu semua ya, untuk instalasi rumah itu memerlukan yang namanya pasa dan netral. Pasa dan netral ini kalau saya ngambilnya dari relay ini, masuknya dari NO, yaitu dari 3. Untuk pengambilan common-nya, lihat yang nomor 1 ini adalah common ya, dimasukin oleh pasa, sehingga nanti ketika si relay PLN ini kerja, maka si 1 dan 3 ini akan tersambung, maka akan mengalir ke instalasi rumah. Oke, kita pasang dulu aja untuk kabelnya supaya gak bingung. Nah, dari nomor 3 ini masuk ke instalasi rumah. Untuk selanjutnya dari netral atau dari nomor 7 dijemperin, silakan masuk ke instalasi rumah. Nah, jadi untuk cara kerjanya gimana? Lihat. Berhubung saya ngambilnya dari NO atau dari 1 ke 3, maka ketika relay ini bekerja, lihat, ketika PLN ini bekerja atau ada tegangan, maka si relay ini akan bekerja. Dan dari 1 ke 3 ini akan tersambung ke sini dan ke instalasi rumah. Oke, untuk yang nomor 1, 3 ini adalah NO ya, jangan salah, harus NO. Untuk selanjutnya, pasang dari MCB genset ke nomor 8. Kenapa harus ke nomor 8? Nanti saya akan jelaskan secara rinci atau secara detail. Di sini saya akan pasang dulu untuk kabelnya kayak gimana. Lihat.
Dari nomor 5 masuk ke nomor 2 yang relay genset. Nah, kenapa dari nomor 5? Nanti saya jelaskan. Selanjutnya, dari netral genset masuk ke nomor 7. Nah, sekarang saya akan jelaskan kenapa ini harus ke nomor 8. Dan ngambilnya pun harus ke NC. Lihat, sudah saya jelaskan di video sebelumnya untuk cara kerja relay. Jadi 8 dan 5 ini adalah NC, 8 dan 6 ini adalah NO. Nah, saya gabungnya di sini ke NC. Masuk langsung ke nomor 2. Kenapa? Pasti kan banyak yang tanya nih. Karena untuk 8 sama 5 ini adalah untuk pengaman relay genset ini. Jadi, ketika nanti si genset ini sudah masuk tegangan, terus PLN juga masuk tegangan, maka relay ini tidak akan bekerja. Relay genset tidak akan bekerja. Kenapa? Karena kan tadi untuk relay PLN dalam posisi kerja. Maka 8 sama 5 ini tidak akan tersambung. Nyambungnya akan ke 6, bukan ke 5. Karena relay PLN-nya bekerja. Ini adalah sistem interlock untuk pengaman genset ini. Oke, untuk pemasangannya jangan sampai salah ya. Oke, untuk selanjutnya, lihat dari MCB genset masuk ke nomor 1. Nah, ini juga jadi pertanyaan, kenapa harus ke nomor 1? Gak kayak yang relay PLN ini, dari 2 ke 1 dijemperin. Ini harus ngambil dari MCB. Disarankan dan diwajibkan jangan dijemper di 2 ke 1 ya. Nanti saya jelaskan, kita bereskan dulu untuk pemasangan kabelnya. Dari nomor 3 ke instalasi rumah. Sama ya, harus di NO kayak relay PLN juga sama, harus dari NO. Genset juga sama, harus dari NO. Untuk selanjutnya, pemasangan netralnya dari nomor 7 masuk ke instalasi rumah. Dijemperkan aja ya, silahkan. Nah, jadi pertanyaan tadi, kenapa harus ngambil dari MCB langsung? Jangan ngambil dari 2 ini, dijemperin kayak yang relay PLN. Karena kalau kita ngambil dari 2 sini, dijemperin ke 1, maka nanti ketika yang nyaplaynya si genset ke instalasi rumah, si relay PLN ini akan menanggung 2 beban. Maksudnya apa? Menanggung 2 beban itu jadi udah mah menanggung relay genset ini, ditambah di jumper di sini juga nanti menanggung instalasi rumah. Paham nggak maksudnya? Jadi menanggung 2 beban nanti, udah mah menanggung yang relay genset ini. Lihat 2 sama 7 kan masuknya dari 85 nih. Terus nanti ketika yang satu ini tersambung ke 3, maka ketika yang nyaplaynya genset ke instalasi rumah, si relay PLN ini akan menanggung 2 beban. Maka kita tanggung aja bebannya di relay genset doang dengan cara menyambungnya ke common yang nomor 1 ini, yaitu ke MCB yang genset. Langsung aja nih masuk ke 1, ngalir ke 3, dan ke instalasi rumah. Maka untuk yang menanggung beban instalasi rumah yaitu khusus yang relay genset. Terus untuk yang menanggung relay genset ini yaitu bebannya yaitu relay PLN. Nah, jadi gitu alasannya ya. Jangan dijemperkan di 2 ke 1. Nah, untuk selanjutnya pemasangan ke instalasi rumah yaitu dengan cara dijemper pasa ke pasa, netral ke netral, baru ke instalasi rumah. Oke, untuk selanjutnya pemasangan indikasi atau indikator PLN yang dimana kita langsung pasangkan dari MCB PLN masuk ke indikator PLN yang warna hijau ini ya. Selanjutnya dari netralnya di sini dijemperkan aja ke nomor 7. Mau dari sini langsung silahkan masuk ke indikasi PLN. Nah, sekarang yang genset. Untuk yang genset kita jemperkan dari 1 ke 8 dan dari 6 masuk ke genset. Setelah itu dari netral langsung ke
lampu genset. Kenapa saya sambungkan di NO yaitu 8 sama 6? Karena nanti ketika relaynya bekerja, relay genset ya, maka nanti indikasinya akan menyala. Oke, untuk pemasangan kabelnya sudah selesai, maka saya akan simulasikan untuk cara kerjanya kayak gimana. Lihat. Untuk cara kerjanya kita on-kan dulu MCB-nya. Kita on-kan, genset juga kita on-kan. Nah, ketika sudah di-on-kan, saya akan mencoba untuk memasukkan tegangan PLN. Maka apa yang terjadi? Lihat. 3, 2, 1, tegangan PLN masuk. Nah, ketika tegangan PLN masuk, lihat, maka si relaynya akan langsung bekerja dan indikasi lampunya akan menyala. Terus ke instalasi rumah pun akan menyala. Nah, di sini saya akan coba memberikan tegangan dari genset. Lihat apa yang terjadi. Nah, jadi ketika genset menyala atau dijalankan gensetnya, maka relay genset tidak akan bekerja. Kenapa? Karena lihat, untuk jalur arusnya atau jalur tegangannya dari MCB genset masuk ke nomor 8 dan tertahan di sini, maka si relay gensetnya tidak akan bekerja. Lihat, tertahan di 8 nih. Berhubung yang nomor 5 tadi adalah NC, kan relay PLN-nya bekerja, maka dia akan terputus. Dan nyambungnya 8 ini akan ke 6, maka 8 ke 5 akan terputus, sehingga tegangan dari genset ini akan terputus di 8. Lihat, di sini tidak akan ada aliran arus kan, maka sehingga relay gensetnya akan mati atau tidak bekerja. Oke, sekarang saya akan coba untuk menghilangkan tegangan PLN. Tiba-tiba tegangan PLN hilang. 3, 2, 1. Nah, sekarang lihat. Berhubung relay PLN ini mati atau tidak bekerja, maka 8 sama 5 ini kan tadi NC ya. Maka untuk tegangan dari genset, lihat dari MCB genset masuk ke 8, berhubung ini NC, maka di sini akan tersambung kembali. Karena relay PLN-nya mati. 8 dan 5 tersambung, masuk ke nomor 2, dari netralnya masuk ke 7, maka relay gensetnya akan bekerja. Jika relay gensetnya bekerja, ini kan tadi disambungnya dari NO ya, 1, 3, maka dari MCB genset masuk ke 1, nyambung ke 3, karena NO tadi relaynya bekerja ini, relay gensetnya. Maka di sini akan menyambung 1, 3 dan mengalir ke instalasi rumah. Lihat, untuk netralnya masuk dari genset, masuk ke instalasi rumah, sehingga sekarang supply instalasi rumah dari genset. Dan lihat indikasi juga, genset menyala, PLN mati. Sehingga sekarang supply-nya resmi dari genset. Nah, sekarang lihat tiba-tiba untuk tegangan PLN ini, tiba-tiba ada tegangannya. Sudah menyala kembali. Apa yang terjadi? 3, 2, 1. Nah, lihat. Ketika tegangan PLN ini masuk, maka relay gensetnya langsung mati. Jadi di sini sistem interlocknya begitu aman ya. Benar-benar aman lah. Tenang aja, aman. Tidak akan terjadi apa-apa. Karena di sini diputus aliran arusnya. MCB genset masuk ke nomor 8 dan dimatikan di sini. Karena relay PLN-nya bekerja, sehingga sekarang untuk supply ke instalasi rumah yaitu dari PLN. Jadi walaupun gensetnya menyala, PLN-nya menyala, tegangannya tidak akan terjadi bentrok karena diamankan di 8 dan 5. Oke, hanya segitu aja untuk tutorial dari saya untuk cara merakit ATS dengan menggunakan 2 buah relay. Untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk ke tingkat selanjutnya atau ke tahapan selanjutnya. Jangan lupa disimak ya dan ditungguin. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan di like dan di share juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.